Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus ya. Masih ini di bab 4 kelas 8. Untuk submaterinya gradien ukuran kemiringan garis untuk bagian yang kedua. Nah, di bagian pertama kita sudah belajar menghitung nilai gradien garis dari gambar garisnya ya, atau dari grafiknya. Oke, nah ini tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian menonton video ini, siswa dapat menentukan nilai gradien garis lurus dari bentuk aljabar persamaan garis lurus. Nah, di sini menentukan nilai gradien dari bentuk aljabar persamaan garis lurus. Bentuk pertama, nilai gradien dari persamaan garis lurus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuk aljabar yang pertama ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Maka untuk mencari gradien, M sama dengan min A per B ya. A itu adalah koefisien X dan B itu adalah koefisien Y ya. Nah, ini A koefisien X itu artinya angka yang di depan X, dan B-nya koefisien Y, angka yang di depan Y. Dan ini di rumusnya selalu ada tanda negatif. Nah, berikutnya bentuk yang kedua, nilai gradien dari persamaan garis lurus AX tambah BY sama dengan C. Nah, ini rumusnya sama dengan bentuk 1 ya, min A per B. Jadi ini yang pindahnya konstantanya, asalnya di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi sendirian ya. Itu perbedaan bentuk 1 dengan bentuk kedua. Kemudian bentuk yang ketiga, ini bentuk Y sama dengan MX tambah C ya. Nah, ini bentuk Y sama dengan M itu gradien ya, gradien adalah koefisien X-nya. Jadi ini langsung, kalau di bentuk 3 menentukan gradiennya ini langsung ambil angka di koefisien X ya. Nah, untuk mengingat bentuk 3 adalah bentuk Y sama dengan. Oke, untuk lebih jelas lagi, nah ini ada beberapa contoh soalnya. Bentuk yang pertama, nilai gradien dari persamaan garis lurus min 12x tambah 3y tambah 5 sama dengan 0. Nah, rumusnya M sama dengan min A per B ya. Kita ingat A itu adalah koefisien X. Nah, ini koefisien X-nya adalah min 12 dan B adalah koefisien Y. Nah, ini koefisien Y-nya adalah 3. Nah, jadi min dengan min itu jadi positif ya. Jadi kita tuliskan ini min, ketemu min lagi. Min yang pertama ini dari rumusnya ini min A. Min yang kedua ini min 12 dari angkanya min 12. Nah, ini min bertemu min jadi positif ya. Nah, ini min bertemu min jadi positif, sisanya 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi M sama dengan 4. Nilai gradiennya adalah 4. Kemudian bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, nilai gradien dari persamaan garis lurus min 4x dikurang 8y sama dengan 7. Nah, rumusnya sama, min A per B ya. Nah, ini bentuk kedua. Jadi bentuk kedua dan bentuk ke-1 rumus gradiennya sama ya. Nah, ini A itu adalah koefisien X-nya. Koefisien X-nya adalah min 4. Kemudian B adalah koefisien Y. Nah, ini angka yang di depan Y ya, min 8. Nah, ini ada tanda kurang. Kurang itu berarti negatif. Jadi min 8-nya disertakan ya. Jadi tanda minnya ikut ke 8. Nah, ini min 8. Nah, ini min tanda minnya ada 3 ya. Nah, ini tanda negatifnya ada 3, jadi negatif. Nah, jadi begini, kenapa negatif? Nah, kalau yang atas negatif kali negatif itu positif. Nah, positif dibagi negatif lagi, jadi negatif. Nah, negatifnya kita simpan di tengah. Sisanya 4 per 8. 4 per 8 itu bisa disederhanakan menjadi min 1 per 2 ya. Nah, ini yang atas bagi 4, pembilangnya dibagi 4, penyebutnya juga dibagi 4. Jadi M sama dengan negatif 1 per 2. Berikutnya bentuk yang ketiga, nilai gradien dari persamaan garis lurus
Y sama dengan negatif 3X tambah 5 adalah berapa? Nah, di sini kan bentuknya Y sama dengan, ya. Kalau Y sama dengan, berarti gradiennya, M-nya sama dengan koefisien X. Nah, koefisien X itu angka yang di depan X. Nah, ini angka yang di depan X-nya adalah min 3, ya. Nah, jadi ini langsung, M sama dengan negatif 3. Nah, ini lebih mudah, ya. Jadi kalau untuk bentuk 3, menentukan gradiennya lebih mudah. Jadi langsung lihat koefisien X-nya, ya, lihat nilai di depan X-nya. Berikutnya, contoh yang kedua, nilai gradien dari persamaan garis lurus Y sama dengan 1/4X tambah 1/2. Nah, sama seperti yang contoh nomor 1, ya, bahwasanya gradien adalah koefisien X. Nah, ini koefisien X, angka yang di depan X-nya adalah 1/4. Nah, yang ini 1/4. Jadi M-nya sama dengan 1/4. Ya, ini langsung 1/4. Nah, itu lebih mudah untuk menentukan gradien dari bentuk aljabar yang ketiga. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan kalau bentuk ketiga kita ingatnya bentuk Y sama dengan, ya. Nah, ini bentuk Y sama dengan. Jadi untuk menentukan gradiennya lihat koefisien X-nya. Oke, sekarang latihan soalnya, ya. Akan Bapak bahas ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan gradien dalam bentuk persamaan garis. Nah, ini perintahnya tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Nomor 1, 3X dikurang 5Y tambah 9 sama dengan 0. Nah, rumusnya M sama dengan negatif A per B. Ya. Diingat A adalah koefisien X, yaitu 3. B adalah koefisien Y, yaitu negatif 5. Nah, jadi 3, dengan rumusnya ada negatif, ya. Jadi min 3 per B-nya adalah negatif 5. Nah, ini negatif dibagi negatif, jadi positif. 3/5 tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini sudah bentuk paling sederhana, ya. Jadi M sama dengan 3/5. Berikutnya contoh yang kedua, 6Y tambah 18X dikurang 19 sama dengan 0. M sama dengan min A per B, ya. Nah, ini caranya sama seperti nomor 1. Hanya perbedaan antara soal nomor 2 dengan nomor 1, ini variabel Y-nya di depan, ya. Kalau yang nomor 1 X-nya di depan. Nah, ini salah satu bentuk variasi soalnya, ya. Jadi kalian tetap pada rumus awal meskipun Y dan X-nya tertukar posisinya, bahwasanya A itu adalah koefisien X dan B-nya adalah koefisien Y. Jadi tidak merubah nilai, ya. Jadi ketentuannya tetap gitu. Nah, ini koefisien X, A itu koefisien X, koefisiennya adalah 18. Kemudian B adalah koefisien Y, koefisien Y-nya adalah 6, ya. Jadi min 18/6, ya. Ini di rumusnya ada min. A-nya 18, B-nya 6. Lalu kita bagi min 18 dibagi 6. Min 18 dibagi 6 hasilnya min 3. Berikutnya contoh yang ketiga. Min 4X tambah 10Y sama dengan 12. Dan ini adalah contoh bentuk aljabar yang kedua, ya, bentuk yang kedua. Nah, karena ini konstantanya sendirian di ruas kanan. Ini konstantanya 12, ya. Nah, ini bentuk kedua itu sama dengan bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu rumusnya min A per B, ya. Jadi rumus gradien bentuk pertama dan bentuk kedua itu sama. Nah, ini min A per B. Nah, ini min dengan min jadi positif, ya. Nah, 4/10 itu bisa disederhanakan dibagi 2. 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Jadi M sama dengan 2/5. Yang nomor 4, min 12Y tambah 4X sama dengan min 11. Nah, ini nomor 4 juga sama seperti nomor 3, ya. Hanya ini posisi Y dan X-nya terbalik. Tetap tidak jadi masalah, ya. Ini hanya pengecoh atau bentuk variasi dari pengembangan contoh soal yang nomor 3. Rumusnya tetap M sama dengan min A per B, ya. Nah, ini A, koefisien X-nya 4,
B koefisien Y-nya min 12. Nah, min 4 dibagi min 12. Ya, negatif dibagi negatif itu positif. 4/12 disederhanakan dibagi 4. 4 dibagi 4, 12 dibagi 4. Jadi hasilnya 1/3. Berikutnya contoh soal yang kelima. Y sama dengan 2X dikurang 8. Ya. Nah ini 2X dikurang 8. Nah ini bentuk yang ketiga. Bentuk Y sama dengan. Nah kalau bentuk Y sama dengan, maka gradiennya adalah koefisien X. Nah jadi ini langsung koefisien X, angka yang di depan X, yaitu angka 2. Jadi gradiennya M sama dengan 2. Ya. Nah itu sangat mudah sekali untuk yang bentuk ketiga. Jadi tinggal lihat angka yang di depan X-nya. Yang nomor 6, Y sama dengan 9 dikurangi 5X. Nah ini X-nya di belakang, ya, konstantanya di depan. Jadi perbedaan antara soal nomor 5 dan nomor 6, kalau nomor 5 konstantanya di belakang, yang X-nya di depan. Kalau yang nomor 6, nah ini konstantanya 9 di depan, yang X-nya di belakang. Tapi ini tidak merubah rumus ya. Tidak merubah kondisi. Jadi bahwasanya gradiennya M-nya tetap koefisien X. Nah ini koefisien X-nya adalah negatif 5. Nah jadi gradiennya M sama dengan min 5. Kemudian yang nomor 7, Y sama dengan negatif X tambah 13 ya. Nah, Bapak ulangi, ini perintahnya masih tetap mencari nilai gradien. Ya, mencari nilai kemiringan garis. Nah, ini Y sama dengan min X tambah 13. Ini masih bentuk yang ketiga, Y sama dengan. Ya. Nah, ini koefisien X-nya. Nah, ini kan tidak ada angkanya, langsung negatif X. Kalau tidak ada angkanya, kita ingat konsep aljabar, kalau variabel yang tidak ada angkanya, itu berarti koefisiennya 1. Ya. Nah, ini negatif X, berarti gradiennya negatif 1. Ya. Nah, itu jawabannya. Berikutnya yang nomor 8. Nah, yang nomor 8, 4X sama dengan 5Y dikurang 17. Oke, nah ini bentuknya berbeda dengan bentuk 1, bentuk kedua, maupun bentuk ketiga. Nah, kenapa berbeda? Karena ini variabel X-nya berbeda tempat. Nah, yang ini 4X ada di sebelah kiri tanda sama dengan. Yang 5Y ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Jadi 4X itu ada di ruas kiri, sementara yang 5Y ada di ruas kanan. Nah, tempatnya berbeda. Berarti ini harus ditransposisi. Nah, itu istilahnya transposisi. Atau pengertian lainnya, istilah lainnya pindah ruas atau pindah tempat. Untuk pindah tempat boleh 4X pindah ke kiri, atau boleh 4X boleh pindah ke kanan, atau yang 5Y boleh pindah ke kiri. Ya. Nah ini Bapak ambil yang 5Y-nya pindah ke kiri. Ya. Jadi 5Y transposisi ke kiri, jadi negatif 5Y. Ya. Nah, ini 5Y kan positif, pindah ke kiri jadi negatif 5Y. 4X dikurang 5Y sama dengan negatif 17. Nah, ini sudah seperti bentuk yang kedua. Ya, ini 4X negatif 5Y sama dengan negatif 17. Nah, ini bentuk yang kedua. Rumus gradiennya M sama dengan min A per B. Ya. A-nya adalah 4. Nah, ini munculkan lagi negatif dari rumusnya min 4. B-nya adalah min 5. Nah, ini B itu koefisien Y. Min 4 per min 5. Negatif dibagi negatif jadi positif. 4/5 ini sudah sederhana, ya, sudah paling kecil. Jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi nilai gradiennya adalah 4/5. Ya, itu M-nya sama dengan 4/5. Contoh berikutnya yang nomor 9. Nah, min Y tambah 12 sama dengan 6X. Nah, ini kita transposisi lagi ya. Tadi Bapak ulangi lagi, transposisi berarti pindah ruas atau pindah tempat.
Yang 6X itu kan di sebelah kanan tanda sama dengan. Pindah ke ruas kiri, jadi negatif 6X ya. Kita ingat kalau transposisi itu ganti tanda. Kalau pindah ruas ganti tanda, yang positif jadi negatif. Jadi negatif Y dikurangi 6X tambah 12 sama dengan 0. Nah ini sama dengan bentuk pertama. Bentuk pertama dari persamaan garis lurus. Nah, bentuk pertama rumusnya negatif A per B ya. M sama dengan min A per B. A-nya adalah koefisien X. Nah, koefisien X-nya adalah min 6. B adalah koefisien Y. Koefisien Y-nya, nah ini min Y, berarti min 1 ya. Ini enggak ada angkanya berarti 1. Nah, ini min dalam kurung min 6. Nah, ini kan negatif ya. Negatif dengan negatif jadi positif ya. Nah ini minnya ada 3, negatif kali negatif dibagi negatif, jadi tetap negatif. Nah ini negatif kali negatif positif, positif dibagi negatif jadi negatif. Nah negatif 6 per 1, 6 dibagi 1 hasilnya negatif 6. Jadi M-nya sama dengan min 6 ya, gradiennya min 6. Contoh yang ke-10. 14Y sama dengan 8X tambah 23. Oke, 8X-nya kita transposisi. Nah, pindah ruas ke kiri, jadi min 8X. Nah, ini bentuk yang kedua. Ya. Bentuk yang kedua, rumusnya sama dengan bentuk pertama, min A per B. A koefisien X-nya min 8. B koefisien Y-nya 14. Nah ini minnya ada 2, min yang pertama dari rumusnya ini min A, min yang kedua dari angkanya min 8. Min bertemu dengan min jadi positif, 8 per 14, bisa disederhanakan dibagi 2. Nah jadi hasilnya adalah 4 per 7 ya, 8 bagi 2 4, 14 dibagi 2 7. Jadi gradiennya adalah 4 per 7. Yang ke-11, 19 dikurangi 6Y sama dengan 24X. Kita transposisi yang 24X-nya. 24X pindah ke kiri, jadi min 24X. Nah, karena 24X-nya pindah ke kiri, jadi yang ruas kanannya sudah tidak ada angka. Kalau tidak ada angka, kita tuliskan 0. Nah, ini 24-nya positif, pindah ke kiri, jadi negatif 24X. Dan ini adalah seperti bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama gradiennya M sama dengan min A per B. A-nya koefisien X. Nah ini koefisien X-nya min 24. B koefisien Y yaitu min 6. Nah ini minnya ada 3. Min yang pertama ini dari rumusnya min A. Min yang kedua min 24 dari angka ini min 24. Min yang ketiga ini min 6 dari angkanya ini dikurang 6 ya, negatif 6. Angka di koefisien Y. Minnya ada 3, berarti tetap negatif. Ya, kita ingat negatif kali negatif positif. Positif dibagi negatif, berarti negatif. Kita sederhanakan 24 per 6, 24 dibagi 6. Jadi hasilnya min 4. Ya. Nah itu gradiennya adalah min 4. Oke, sekian dan terima kasih. Itu materi untuk mencari gradien dari bentuk aljabar persamaan garis lurus. Ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar kedudukan dua garis dan hubungannya dengan nilai gradien. Ya, itu yang akan kita pelajari di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Jika ada saran, kritik, komen, pertanyaan, boleh langsung diajukan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.